Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Belajar Al-Quran itu kepada orang yang ahlul Quran, hamilul Quran, orang yang ahli tafsir dan mengerti tentang ulum Al-Quran, ilmu-ilmu Al-Quran, balaghah, qawaidul fiqh, ya, dan macam-macam keilmuan yang lain terintegrasi dengan keilmuan yang lain, ulumul hadis, usul fiqh, dipahami untuk memahami secara keseluruhan Al-Quran. Tapi kalau hanya terjemahan dari bahasa Inggris, ya, jangan langsung dipercaya. Kita bangga, ya gak apa-apa, bangga bahwa ada orang yang mempelajari Al-Quran. Kita bangga, tapi ketika kita mengelu-elukan, itu yang tidak boleh. Apalagi tujuannya masalah politik, ya. Ketika memegang Al-Quran pun tidak pakai adab. Memegang Al-Quran jangan pakai tangan kiri. Pegang Al-Quran begini, ini Al-Quran pegangnya begini, pakai tangan kanan. Bukan diginikan, Al-Quran itu diginikan. Jadi pakai adab. Terus yang kedua, kalau bisa menutup aurat. Jangan lututnya kelihatan, pahanya kelihatan. Yang terjadi kan tidak menutupi aurat, pegangnya tangan kiri, dan di belakang pemandangannya tidak sesuai. Jadi ada orang yang membaca Al-Quran tapi kadang dalam isinya, dalam Al-Quran itu Allah melaknatnya. Karena apa? Tidak percaya kepada ayat-ayat Allah, tidak percaya dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, dan menganggap bahwa Al-Quran itu fiksi. Harus kita ingat itu kesalahan yang sangat besar ketika dia mengatakan bahwa Al-Quran itu fiksi. Itu sejarah masa lalu yang kita bisa simpan. Artinya membaca Al-Quran harus dengan keimanan, ya. Jangan dengan mengkritisi Al-Quran kemudian mengatakan fiksi. Ya, membaca Al-Quran hanya untuk mendapatkan dukungan karena punya permasalahan. Jadi membaca Al-Quran itu dengan hati, dengan betul-betul mengharap hidayah, bisa terbuka hatinya sehingga menerima bahwa Tuhan itu ada, pencipta alam semesta, sehingga punya agama. Nah, itu penting, karena kalau kita itu berpedoman mengidolakan, ya, orang yang tidak percaya terhadap apa yang disebut dalam Al-Quran, kita itu membawa Al-Quran dengan tujuan niat yang murni, innamal a'malu binniyat. Maka ketika kita memegang Al-Quran, maka tujuannya tidak lain tidak bukan hanya lillah, karena Allah, semata-mata mengharap ridhonya, bukan masalah tujuan-tujuan duniawi atau unsur-unsur politik atau dukungan-dukungan yang gak jelas. Jadi pertama, Al-Quran itu megangnya harus beradab dengan tangan kanan. Yang kedua, ya, dengan khusyuk tawadhu, membacanya dengan niat mengharap ridho ilahi, bisa terbuka hatinya menerima ajaran-ajaran Islam. Dan tentunya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalamun qadimul la yumallu sama. Yang orang-orang ketika membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran tidak pernah bosan-bosan. Khatam berkali-kali, tidak pernah bosan-bosan. Itu yang kami harapkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.